Serangan Rusia dikabarkan mulai melambat sebab telah berhasil rebut beberapa wilayah di Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas, bahkan setelah perang yang terjadi pada Kamis 24 Februari 2022. Hal tersebut bisa terjadi setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Terjadinya perang tersebut akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dunia, sehingga semuanya akan mendapat imbasnya. Sebelumnya harus diketahui konflik ini terjadi tidak terlepas dari sejarah panjang antara Rusia dan Ukraina. Seperti setelah terpecahnya Uni Soviet membuat Ukraina memiliki perbedaan pandangan baik etnis, bahasa, agama, dan budaya. Namun dikabarkan kini laju serangan Rusia terhadap Ukraina kini telah melambat. Hal tersebut terjadi beberapa jam sebelum kedua pihak dijadwalkan untuk duduk dalam pembicaraan damai yang diselenggarakan oleh Belarus. Kementerian Pertahanan Inggris mengkonfirmasi hal ini dalam sebuah laporan oleh Reuters bahwa kemajuan Rusia di ibu kota Kiev telah tertunda oleh masalah logistik dan perlawanan keras dari militer Ukraina. Pejabat Rusia telah mengurangi kecepatan serangan tetapi masih berusaha untuk mengembangkan keberhasilan di beberapa daerah, kata staf umum Angkatan Bersenjata. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan sebagian besar pasukan darat Presiden Vladimir Putin tetap berada lebih dari 30 km ke utara Kiev. Kemajuan mereka telah diperlambat oleh pasukan Ukraina yang mempertahankan lapangan terbang Hostomel, tujuan utama Rusia untuk hari pertama konflik. Meskipun serangan yang dilakukan oleh Rusia saat ini melambat, akan tetapi pasukan Rusia telah merebut dua kota di wilayah Zaporizhzhia di tenggara Ukraina, serta daerah di sekitar pembangkit nuklir. Namun kini pertempuran sengit berlanjut di sekitar Chernihiv di Ukraina Utara dan Kharkiv di Timur Laut, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Pertempuran sengit sedang berlangsung di jalan-jalan di ibu kota Ukraina Kiev, setelah pasukan khusus Rusia menembus kota dan dilaporkan berhasil menguasai bandara internasional Antonov di Hostomel di pinggiran barat Laut Kiev, seperti dilansir Mirror.uk pada Jumat 25 Februari 2022. Pasukan Putin berada di pinggiran ibu kota, namun tembakan juga terdengar di dekat gedung parlemen kota. Pasukan Rusia mulai memasuki wilayah ibu kota Ukraina Kiev pada Jumat 25 Februari. Dalam video yang beredar menunjukkan kendaraan lapis baja bergerak maju di distrik Obolon, distrik utara ibu kota Kiev, atau berjarak 9 km dari gedung parlemen di pusat kota Kiev. Dilansir BBC, kendaraan militer Rusia terlihat memasuki pinggiran utara di ibu kota Ukraina Kiev. Tidak dijelaskan berapa banyak jumlahnya, suara tembakan pun mulai bergema di ibu kota Kiev saat tank Rusia divideokan memasuki kota untuk pertama kalinya. BBC telah mengonfirmasi rekaman video media sosial tersebut benar konvoi tentara Rusia di distrik Obolon. Kementerian Pertahanan Ukraina meminta warga yang tinggal di distrik utara Kiev untuk terus menginformasikan pergerakan pasukan Rusia. Kementerian juga meminta warga untuk membuat bom Molotov dan mempertahankan kota dari serbuan tentara Rusia. Sebelumnya, sumber yang tidak disebutkan namanya di Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan sebuah pesawat yang ditembak jatuh di atas Kiev adalah milik Ukraina, seperti dilaporkan Reuters. Namun Ukraina mengklaim bahwa jet itu milik Rusia. Saat pertempuran dari kedua dimulai, Moskow menyerang dari timur, utara, dan selatan tampaknya sudah mengincar Kiev. Bentrokan telah dilaporkan antara kedua belah pihak dengan pasukan Ukraina meledakkan sebuah jembatan dalam upaya untuk memperlambat kemajuan Rusia. Pejabat intelijen barat memperingatkan sebelumnya bahwa Rusia sedang membangun kekuatan luar biasa untuk menguasai ibu kota. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada hari Jumat bahwa Moskow siap untuk melakukan pembicaraan jika militer Ukraina menyerah. Kremlin bersikeras bahwa pasukannya ingin membebaskan negara itu dari penindasan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sehingga dibebaskan dari penindasan. Ukraina sendiri dapat dengan bebas menentukan masa depan mereka, kata Lavrov pada konferensi pers di Moskow. Lavrov mengatakan Moskow siap untuk melakukan pembicaraan dengan Kiev jika tentara Ukraina menyerah. Kami siap untuk negosiasi kapan saja, segera setelah Angkatan Bersenjata Ukraina menanggapi panggilan kami dan meletakkan senjata mereka, kata Lavrov. Dia mengatakan tujuan operasi militer Putin di Ukraina disampaikan secara terbuka, yakni demilitarisasi dan denazifikasi. Tidak ada yang berniat menduduki Ukraina, tegasnya. Presiden Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov,
yang dikenal Muslim taat malah mendukung total invasi Rusia ke Ukraina. Ramzan juga mempersiapkan 12.000 pasukan. Ramzan Kadyrov yang sering tampil memakai kopiah hitam ini memamerkan 12.000 personel pasukan nasionalnya yang terdiri atas angkatan militer dan relawan. Ramzan juga mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil Presiden kita Panglima Tertinggi Vladimir Putin, kata Ramzan. Dan meminta pengampunan, ujar Ramzan lagi di hadapan ribuan personel pasukan. Ramzan mengatakan meminta ampun adalah langkah terbaik yang dapat diambil Presiden Ukraina untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Ramzan juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia perlu mengambil langkah ini untuk menyelamatkan Ukraina, Republik yang indah, dan rakyat Ukraina, katanya. Mintalah pengampunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, tegas Ramzan. Nama lengkap Ramzan adalah Ramzan Akhmedovich Kadyrov. Lahir tanggal 5 Oktober 1976, termasuk usia yang sangat muda untuk jabatan presiden. Tapi di usia semuda itu pun, ia sudah memimpin Republik Chechnya hampir 10 tahun, atau tepatnya sejak ia berusia 30 tahun. Satu hal yang sangat dikenal dari dirinya adalah loyalitasnya pada Presiden Rusia Vladimir Putin dan sikapnya yang sangat menentang pemberontakan Takfiri di Suriah. Ramzan Kadyrov adalah putra dari almarhum Ahmad Abdul Kamildovich Kadyrov, Presiden Chechnya yang tewas dibunuh pada 9 Mei 2004. Ahmad tewas dalam aksi pengeboman yang dipimpin ekstremis Chechnya Samil Basayev di dalam stadion Dinamo Grozny saat parade peringatan kemenangan Perang Dunia II di ibu kota Grozny. Pada 2007, Ramzan ditunjuk oleh Putin untuk menjadi Presiden Chechnya, sebuah republik otonom bagian dari Federasi Rusia yang terletak di Kaukasus Utara dengan penduduk sekitar 1.268.989 sensus resmi tahun 2010 dengan mayoritas adalah Muslim Sunni dan sebagian Nasrani Ortodoks.